Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Panaditya Mahendra, absen 16, kelas 12 RPL 3. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yantra, mantra, dan tantra. Jadi yang pertama itu mengenal yantra. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Dengan banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda. Selanjutnya ada bagian-bagian yantra. Yang pertama itu ada Buprista yantra. Adalah yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, dan yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Yang kedua ada Meru atau Prista yantra. Yantra ini membentuk sebuah gunung atau seperti piramid di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya seperti bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga ada Meru Parastar yantra. Ini dibentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Yang keempat ada Ruram Prista yantra. Yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang kelima ada Patala yantra. Ini adalah kebalikan dari Meru Prista yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Selanjutnya ada tata cara menulis yantra. Dalam menulis yantra ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan agar memiliki kekuatan, yaitu waktu, tempat, dan arah penulisan. Setiap yantra memiliki tujuan yang berbeda dan proses pembuatan yang disesuaikan dengan hal-hal tersebut seperti 1. Waktu, pagi hari atau menghadap matahari terbit untuk spiritualitas atau kesucian. Malam hari menghadap utara untuk perdamaian, siang hari menghadap barat untuk kesuksesan. 2. Alat tulis. Pena yang digunakan dapat terbuat dari tangkai melati, pohon delima, bulu burung, atau logam. Penulisan yang tidak mengikuti aturan ini bisa mengakibatkan yantra hanya menjadi goresan tanpa kekuatan. Selanjutnya ada penggunaan yantra. Yantra adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan, melindungi, atau memohon kekuatan ilahi. Dalam perakit ritual Hindu, yantra melibatkan simbol, suara, dan pola yang mencerminkan 5 kekuatan Tuhan: mencipta, menegakkan, menyembunyikan, memanifestasikan, dan menghancurkan. Yantra bertindak sebagai pusat energi spiritual, digunakan untuk memperkuat kehendak, melindungi dari musuh, atau menangkal energi negatif. Selanjutnya, contoh penggunaan yantra. Contoh penggunaan yantra meliputi tangan di depan dewa, membangun perapian untuk pengorbanan Weda, dan tindakan ritualistik lainnya seperti persembahan, nyanyian mantra, atau mendesain kuil. Yantra juga digunakan dalam tantra untuk memohon kekuatan mistik atau menciptakan jimat. Meski efektif dalam ritual, yantra terkadang disalahgunakan untuk menipu dan mengeksploitasi orang. Secara umum, yantra membantu memfokuskan energi spiritual untuk tujuan material atau spiritual dan mencerminkan hubungan antara umat Hindu dengan kekuatan ilahi melalui tindakan simbiosis dan ritual. Selanjutnya, mengenal mantra. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat, kebanyakan pinandita pandita sesuai dengan tingkatnya. Mantra adalah kekuatan kata yang bekerja sesuai dengan intensitas bakti atau devosi dari orang yang mengucapkannya. Dalam filsafat Hindu, suara atau sabda dianggap sebagai manifestasi Brahman, sumber segala keberadaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifat mantra yang terbagi menjadi
Sartika mantra atau mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. Rajasika mantra atau mantra yang diucapkan guna memakmuran duniaes serta kesejahteraan anak atau cucu. Tamasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendasarkan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyesegarkan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau fama marga atau ilmu hitam. Yang pertama, mantra. Mantra merupakan sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksal. 2. Slotra, doa-doa kepada para dewata serta yang ada bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, doa-doa yang diucapkan oleh para rohanian ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan strota yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa memohon anak dan sebagainya. Yang ketiga ada kavaca mantra, mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Selanjutnya cara mengucapkan mantra. Yang pertama ada vaikari, mantra diucapkan keras sehingga dapat didengar oleh orang lain. Metode ini dapat memecah sifat kelambatan atau tamas dan ketakutan dalam diri, cocok untuk pemula serta dapat menghancurkan energi negatif di sekitarnya. Yang kedua ada upamsu, mantra diucapkan berbisik hanya didengar oleh diri sendiri. Teknik ini memurnikan sifat nafsu atau rajas dan memberikan perlindungan kavaca dari gangguan energi negatif. Yang ketiga ada manasika, mantra diucapkan dalam satu hati, menggerakkan bibir atau lidah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Selanjutnya ada kualitas mantra. Sattvika mantra atau produktif digunakan untuk meningkatkan kesadaran ilahi, menciptakan perasaan kasih, cinta, dan pengabdian. Mantra ini membantu membebaskan jiwa dari penderitaan duniawi atau samsara. Yang kedua, rajasika mantra atau protektif digunakan untuk memenuhi keinginan duniawi seperti memperoleh kekayaan, kesehatan, keturunan, dan kewibawaan. Yang ketiga ada tamasika mantra atau destruktif, digunakan untuk menundukkan lawan atau menghancurkan seperti dalam ilmu hitam. Selanjutnya ada penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaan mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada nitya karma puja, mantra diucapkan setiap hari seperti sandhya, vadana atau pemujaan pada pertemuan waktu, dan japa atau pengulangan nama suci Tuhan. Pelaksanaannya pada waktu-waktu tepat diyakini memberikan pencerahan dan ketenangan batin. Yang kedua ada sandhya. Vandana adalah pemujaan rutin kepada Tuhan yang dilakukan pada 3 pertemuan waktu, setiap hari, pagi hari, tengah hari, sore hari. Pemujaan pada waktu-waktu ini memberikan manfaat maksimal berupa Brahma Teja. Karena setiap sandi memiliki kekuatan khusus yang hilang setelah waktu tersebut berlalu. Manfaat sandhya vandana, kekuatan sandi diyakini mampu memotong rantai samsara. Selanjutnya ada naimitika karma puja, mantra diucapkan pada waktu-waktu khusus, misalnya saat upacara keagamaan, gerhana, atau peristiwa penting lainnya. Mantra dalam ritual Veda. Mantra adalah susunan suku kata dalam suci diucapkan untuk memanggil dewa. Kemanjuran mantra bergantung pada niat. Selanjutnya, mantra sebagai kekuatan Brahman. Dalam Weda, mantra dianggap sebagai wujud suara Brahman, menghubungkan penyembahan dengan dewa melalui nyanyian dan suara. Selanjutnya, faktor ritual tambahan. Ritual Weda juga melibatkan aspek lain, seperti tantra dan yantra, yang memperkuat ritual. Mekanisme ritual Weda dijelaskan dalam Brahmana dan Aranyaka, meskipun sebagian besar pengetahuan ini sudah hilang atau menjadi asing. Mantra sebagai energi dewa.
Setiap mantra memiliki energi dewa tertentu yang terbangun ketika diucapkan dengan intonasi dan niat yang benar. Mantra dapat menghasilkan efek positif atau negatif tergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Selanjutnya mengenal Tantra. Pengertian Tantra. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang ditingkatkan melalui metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Secara harfiah, kata Tantra berarti peluasan dan pembebasan, yang menandakan proses pembebasan spiritual yang meningkatkan kesadaran. Mengenal sejarah Tantra. Sejarah dan perkembangan Tantra berawal di India sekitar 7.000 tahun lalu, bertepatan dengan kedatangan suku Arya. Meski bangsa Arya memiliki ajaran Weda yang berfokus pada ritual eksternal, mereka tertarik pada praktik introversi spiritual yang dipraktikkan oleh suku pribumi seperti Austrik, Mongolia, dan Dravida, yaitu Tantra yang seiring waktu, pengaruh Tantra mulai mempengaruhi tradisi Weda. Penggunaan Tantra. Penggunaan Tantra dalam transformasi diri dan realisasi diri Tantra adalah metode spiritual yang menggunakan tubuh fisik dan mental untuk mencapai transformasi diri dan pencegahan. Konsep dasar Tantra adalah mengatasi halangan seperti ego, keinginan, dan keterlibatan yang dianggap mengikat manusia dalam siklus karma. Metode dan kontribusi dalam Tantra. Beberapa aliran Tantra mengadopsi praktik ekstrim seperti penyiksaan diri atau ritual kuburan untuk mempercepat transformasi. Praktik seperti ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan mitos di masyarakat yang sering mengibatkan Tantra dan sisi gelap, termasuk penggunaan seks sebagai sarana spiritual, padahal Tantra mencakup lebih dari sekedar praktik kontroversial. Ia juga mencakup disiplin yang dapat diterapkan oleh kehidupan sehari-hari. Praktik seperti yoga, Patanjali sebenarnya juga merupakan bentuk Tantra. Elemen Tantra dalam pemujaan Hindu tradisional. Tantra juga berpengaruh pada pemujaan domestik Hindu, yang menggunakan elemen-elemen seperti diagram, mistik, suku kata sakral, kalas atau pot suci, dan objek spiritual lainnya untuk membangkitkan energi spiritual dalam tubuh. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.